Oke gas, oke gas. Waduh, ini masyarakat yang tidak pro sama pemerintah nih. Pakai demo lagi, ngapain sih demo? Kalian tidak mendukung program pemerintah yang menaikkan pajak untuk mensejahterakan para pejabat supaya tidak korupsi. Baru naik 400%, slow aja dong. Slow. Nanti subsidi kan dicabut-cabutin tuh, ya kan? Udah slow aja. Apapun masalahnya, kita tetap optimis. Oke gas, gitu. Baru dinaikkan pajak udah demo. Gimana sih? Ini tidak mendukung ini. Dobol. Dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, seluruh rakyat harus bersuka cita, harus bertepuk tangan. Kalau Anda nggak mau bertepuk tangan, ntar Anda ada yang bilang bahwa Anda adalah orang yang sakit hati. Gitu. Jadi harus tepuk tangan. Harus gembira. Emang masalah ya buat hidup loh kalau seandainya para pendukung Pak Prabowo itu dibilang cerdas. Emang masalah ya buat hidup loh kalau seandainya Mas Gibran terpilih jadi wakil presiden itu dari hasil melanggar konstitusi. Emang masalah ya buat hidup loh kalau seandainya Mas Gibran jadi wakil presiden, Mas Gibran mencabut IUP ataupun mencabut surat izin para penambang ilegal. Kocak. Emang masalah ya buat hidup loh kalau seandainya Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin memberantas korupsi dengan cara menaikkan gaji para pejabat. Emang masalah ya buat hidup loh kalau seandainya Mas Gibran dan Pak Prabowo ingin mengadakan program makan gratis. Gak masalah kan buat hidup loh. Emang masalah buat hidup loh kalau seandainya Pak Prabowo pernah menanam singkong, tumbuhnya jagung. Gak masalah kan buat hidup loh. Kita sebagai rakyat, apa-apa nggak usah dijadikan masalah. Ya, meskipun negara Indonesia adalah negara hukum, lalu dipimpin oleh orang yang sudah melanggar hukum, jangan dijadikan masalah. Wah. Ya, jangan. Kita sebagai rakyat ngopi, kopi susu, kopinya saya minum, susunya saya rames, gitu. Jadi nggak usah diambil masalah, nggak usah diambil pusing, enjoy aja, ya. Kita tepuk tangan, ya. Oh iya, masih ingat gak kata yang Wowo? Orang Indonesia itu nggak boleh pintar. Orang Indonesia itu harus bodoh, harus tetap jadi apa sih? Harus tetap jadi pekerja, harus tetap jadi pembantu. Bener ya? Tahu nggak? Sekarang mau masuk universitas aja, ya, yang biasanya per semester 9 juta. Per UKT-nya sekarang 52 juta. Wah. Jadi orang kayak kita menengah ke bawah itu sulit sekali mau kuliah. Jadi memang Indonesia dibodohkan. Orang-orang kita tuh dibodohkan, diiming-imingin bansos. Jadi seolah-olah itu ya pemerintah itu peduli sama rakyat. Padahal itu cuma diiming-imingin doang, dikasih begituan doang. Kekayaan Indonesia ini banyak loh. Dari sekedar bansos, berapa sih bansos? Yang katanya 497 triliun aja, gak semuanya kebagian. Ya gak sih? Itu sekarang ya. Terus ditambah lagi yang gak bisa bayar pajak, gak boleh ngisi BBM. Aduh, bahaya. Di mana? Di pom bensin.
Udah gitu bensin juga katanya pertalite mau dihapus. Gimana ya? Dulu orang yang yang kayak ojek, yang kayak pemulung masih bisa nguliahin anak, entah sekarang bisa apa enggak. Ya, yang para pensiunan sekarang bisa apa enggak yang nguliahin anak. Kesian anak-anak masih pengen kuliah tapi nggak ada biaya hidup, nggak ada biaya buat kuliah. Itulah pemerintahan sekarang. Begini kok mau dilanjutkan? Nggak pengen apa perubahan? Kok yang kayak begini dilanjutkan? Heran gue pendukungnya bagaimana pikirannya. Ya belum terasa, sekarang udah mulai terasa. Nanti kalau udah dilantik, jadi benar-benar dilantik, itu deh benar-benar nggak tahu gimana lagi. Ya kita gimana ya, kita berjuang, tenaga pegel, udah gitu kerja juga sulit, dagang sepi. Ya orang usaha sekarang pada sepi, dagangnya pada sepi. Makanya aku pindah, minggir ke Cikarang. Di Jakarta udah pengap, istilah katanya udah nggak ada hawa ya, udah panas kuping, panas hati, gerah ya, karena pemerintahannya ini benar-benar nggak peduli sama rakyat. Dia peduli sama perut sendiri, kantong sendiri, kekayaan buat keluarganya sendiri, peduli sama keluarganya, jadiin politik dinasti. Ya ini negara bukan milik ente ya, bukan milik ente negara. Pada kemana tuh yang ditaruh di DPR? Semuanya orang-orang yang bermasalah, yang punya korupsi, yang tersandra semuanya. Gimana kita yang mau di jalan kebenaran itu sulit ya, dipersulit, benar-benar dipersulit. Tapi masih ada Allah. Mudah-mudahan kedepannya masih ada jalan untuk perubahan. Amin. Salam waras. Yap, betul kata Mbak bahwa Pak Jokowi hanya fokus pada keluarganya dan memperhatikan keluarganya agar bisa sejahtera dan tentunya semakin kaya. Nah inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh para pendukung 02 tentunya. Hanya demi beras 5 kilo, telur 1 kotak, dia menjual harga dirinya dan rela dijadikan sebagai budak oleh keluarga dari Solo, yaitu keluarganya Jokowi. Nah, saya salpok dengan apa yang ada di video pertama tadi, di mana lagi dan lagi terjadinya sebuah aksi demonstrasi karena mengeluh persoalan pajak naik. Saya kira inilah yang kalian inginkan, inilah yang kalian harapkan, sehingga kalian mendukung Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Seharusnya ini tidak menjadi keluhan-keluhan, ditambah lagi kenaikan pajak, ditambah lagi kenaikan bahan-bahan sembako dan yang lainnya. Perekonomian Indonesia semakin memburuk. Saya kira sudah lengkap apa yang menjadi harapan pendukung 02. Dan kita tinggal duduk santai dan menikmati kebahagiaan yang dirasakan oleh pendukung 02. Seperti contohnya yang ada di video pertama tadi, betapa girangnya mereka, betapa bahagianya sampai keliling kampung beramai-ramai menyambut kenaikan pajak dan sebagainya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira terlalu lama saya ngoceh dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.